Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد, segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan amal-amal soleh. Tentu harapan kita utama Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap amal ibadah dan menjaga istiqomah kita hingga akhir masa hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang singkat yang mudah-mudahan menjadi bahagian dari thalabul ilmi dalam kerangka untuk senantiasa melandasi setiap amal-amal kita di atas pijakan dan dasar petunjuk Allah dan juga Rasulnya. Hari ini Rabu terakhir di bulan Safar seringkali menjadi momen dan juga waktu yang oleh sebagian kalangan dianggap dan diyakini ada kekeramatan, kesialan. Dan perkara ini perlu diluruskan, sebab ini akan menjadi celah dan pintu syaitan. Dan hingga hari ini masih dipercayai. Di beberapa sebagian tempat mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Ada yang disebut dengan puasa Rebu Wekasan, ada yang disebut dengan sholat Rebu Wekasan, bahkan ritual-ritual tertentu untuk tolak bala. Dan tidak jauh dari kita di Mempawah dirayakan dengan ritual tertentu, dengan robo-robo. Dan ini adalah Rabu terakhir di bulan Safar. Hadirin, ini menyangkut masalah akidah, dan agar kita menghindarkan diri kita, keluarga kita, meluruskan agar tidak terkotori dengan berbagai macam perilaku tanpa kita sadari menggugurkan iman, menjadi cacat dalam keimanan kita. Sebab ini kaitannya baik secara logika maupun secara akidah, ini menyelisihi apa yang kita sebut dengan tasya'um atau tatayyur. Kita mensialkan waktu. Pertama, secara logika akal sehat manusia tidak bisa diterima, karena bukan sebab akibat, tidak ada hubungannya secara logika. Maka orang yang percaya itu sesungguhnya dia sedang menyelisih akal sehatnya, alias hadirin, dia nggak pakai otak, dia nggak pakai akal sehat.
Tapi karena turun-temurun, beginilah kami dapatkan. Itulah. Kepercayaan itu rata-rata dari situ. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qilun wa la yahtadun. Surat Al-Baqarah. Kalau mereka diajak diluruskan, jangan ikut robok-robok, jangan ikut rebo wekasan, jangan kau yakini bahwa Rabu terakhir bulan Safar ini, hari ini adalah hari kesialan yang harus kemudian kita menggunakan ritual tertentu. Maka serta mereka menjawab apa yang dikatakan kepada mereka. Beginilah kami dapatkan dari guru-guru kami, dari nenek-nenek moyang kami, dari ilmu-ilmu kami. Padahal Allah katakan orang tuanya, guru mereka ketika mengatakan ini hari yang harus diritualkan dengan ibadah tertentu, tidak berakal dan juga tidak mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur mereka, mereka yang fanatisme buta ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan la safar, la adwa wala tiyarata wala safar, hadis Imam Bukhari. Tidak ada itu yang namanya tiarah, kesialan. Tidak ada namanya safar, 1400 tahun yang lalu, hadis Imam Bukhari. Tidak ada bulan sial, tidak ada rebo sial, tidak ada waktu sial. Semua hari adalah kebaikan. Maka secara logika Allah tidak meluruskan. Karenanya hadirin, orang-orang yang beriman itu subhanallah selalu ditanamkan oleh Allah berpikir positif, menggunakan akal sehatnya. Maka lawan dari tiarah, ketika Allah tutup kita dengan kesialan, pikiran-pikiran negatif, pemikiran-pemikiran negatif, perasaan-perasaan negatif, keyakinan-keyakinan negatif, dirubah oleh Allah dengan yang namanya fa'al. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, innallaha yakrahu tasya'uma wa yuhibbul fa'al. Allah itu membenci orang yang tasya'um, alias orang yang menganggap semuanya sial. Ada bulan sial, ada hari sial, ada waktu sial, ada orang sial, ada tempat sial. Allah benci kepada orang yang seperti itu. Innallaha yakrahu at-tasya'um. Allah benci. Sebaliknya apa? Wa yuhibbut tafa'ul. Allah menyenangi kalau kalian itu selalu optimis, berharap yang baik. Ini hari baik, ini tempat baik, ini orang baik, ini waktu yang baik, ini bulan yang baik, ini tahun yang baik. Allah cinta dengan itu. Allah puji dan didekatkan dengan kecintaannya. Hadirin rahimakumullah. Maka selain daripada secara logika, apa hubungannya Rabu terakhir hari ini bulan Safar dengan kesialan? Tidak ada hubungannya. Sebab akibat secara logika nggak bisa diterima. Padahal Allah menanamkan kepada kita, afala taqilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berakal? Hanya karena ikut-ikutan. Makanya tadi rata-rata bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya ikut-ikut ya. Hadirin, ikut masuk jurang kita ikut. Di mana otak kita? Allah luruskan, tidak ada tasya'um. Bahkan hadirin, ini menyelisih yang paling berat, akidah kita, rukun iman kita yang keenam. Apa itu? Yakin dengan qada dan qadar. Maka tiarah, tasya'um, mensialkan waktu, Rabu terakhir bulan Safar ini disial-sialkan. Ini menyelisih rukun iman kita, bahwasanya kita mengimani wal imanu biqadarihi khairihi wa syarrihi. Kita mengimani qadarnya Allah, takdirnya Allah. Tidak ada satupun yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, kecuali seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Rabu di bulan Safar ini, bukan karena tempat sialnya, waktu sialnya, tidak ada. Sebab itu makhluk yang tidak memiliki pengaruh, tidak menjadi sebab, bukan sumber kedatangan sialnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan banyak, dan dari semenjak zaman dahulu
Surat Yasin yang selalu kita baca, itu keharaman tatayur, sial. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Itu perkataan para musuh-musuh Rasul. Gara-gara kau ini wahai Rasul, gara-gara kedatanganmu ini, sial semua ini. Masya Allah. Maka Allah jawab, innama ta'irukum ala anfusikum. Kesialan itu sumbernya dari diri kalian sendiri. Kenapa kok terjadi kesialan? Allah langsung, innama ta'irukum ala anfusikum. Kesialan itu yang mengundang, yang mendatangkan, yang menarik, ternyata Allah ingatkan diri kalian sendiri. Kapan itu? Ketika kau yakin dengan kesialan. Allah tergantung prasangka hambanya. Allah kita sangka sial hari ini, sial betul. Allah kita sangka kita tidak untung hari ini, enggak untung betul. Allah kita sangka susah ini, susah betul. Maka kenapa kita tidak berkata yang baik-baik? Sebab itu adalah doa. Insya Allah hari ini hari baik, insya Allah bulan ini bulan baik, insya Allah tahun ini tahun yang baik. Allah akan berikan, dekatkan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik, waktu-waktu yang baik, keadaan yang baik, keberuntungan, kesuksesan, dan demi kebaikan. Karena apa? Perasaan akan mengundang keberkahan. Seperti apa prasangka kita, seperti itulah Allah akan berbuat kepada kita. Jadi, ana inda dhanni abdi in ahsana bi. Ana inda dhanni abdi. Aku sesungguhnya sesuai dengan prasangka baik hambaku. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, karena rukun iman yang keenam, qada dan qadar, sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu bukan sumbernya dari makhluk, bukan dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Bukan karena rabunya, bukan karena bulan sofarnya, bukan karena tempatnya. Hadirin, karena seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat hadis qudsi disebutkan, yasubbuni abdi, hamba-hambaku mencaciku, hamba-hambaku mencelaku. Maka dikatakan, bagaimana makhlukmu, hambamu mencelamu ya Allah? Yasubbud dahar, hambaku telah mencela daripada waktu. Wa anad dahr, padahal akulah yang menciptakan waktu. Yang menciptakan waktu Allah. Bulan Safar ini Allah yang menciptakan. Hari Rabu hari ini adalah harinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita sialkan? Hadirin, ketika prasangka buruk inilah, maka di situ masuk. Disangkanya adalah ibadah, buat ritual, buat doa, buat tolak bala, buat sholat tolak bala. Disangkanya itu adalah kebaikan, ternyata adalah kesesatan. Sesat itu. Doa dikhususkan di hari Rabu ini, di akhir bulan Safar ini. Ada puasa Rabu Wekasan lagi, ada sholat Rabu Wekasan lagi. Semuanya itu ada bid'ah yang sama sekali tidak ada dasarnya. Tidak dari dekat dan tidak juga dari jauh. Karena ini perlu kita luruskan. Karena memang tidak ada dasarnya, melebihi, lebih-lebih. Hadirin, mengkhawatirkan ini masuk ke dalam syirik. Para ulama mengatakan at-tiyaratu syirkun. Jelas, tegas, lugas. Nabi SAW singkat, at-tiyaratu syirkun. Mensialkan itu adalah syirik. Bertentangan dengan yang mana? Rukun iman yang keenam. Padahal kita semuanya rukun iman kita yang keenam, qadari wa khairihi. Maka oleh karenanya, padahal syirik ini sama-sama kita ketahui yang membatalkan iman, dosa terbesar yang Allah tidak akan mengampunkan kalau tidak bertaubat. Maka hadirin, ini perkara jangan sampai dianggap biasa. Jangan sampai kemudian batal sholat kita, batal puasa kita. Sebab kalau dosa syirik ini menggugurkan amal-amal yang lain. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la yakunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar. Kalau engkau berbuat syirik, aku hancurkan amal-amalmu. Kenapa hadirin? Amal kita tidak seberapa, tersapu tsunami dosa syirik. Makanya Nabi, orang yang pergi ke dukun, kata Nabi, man ata kahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Salatnya jungkir balik 40 hari 40 malam nggak diterima.
Dia sholat di masjid mujahidin, dia jamaah di mujahidin. Kau masih pergi ke dukun. Sholatnya nggak dianggap oleh Allah. Itu syirik. Maka hati-hati, jangan sampai kita batalkan iman kita. Sebab ternyata iman ini ada pembatalnya. Disinilah kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengaku di hadapan Allah beriman, lalu kemudian kita batalkan keimanan kita. Karena itulah Allah ingatkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajari, kaji la ilaha illallahmu, kaji tauhidmu, agar kita dapat membedakan, oh ini yang betul, ini yang salah. Apalagi kalau kaitannya dengan masalah keimanan dan ketauhidan. Jangan sampai kita dianggap biasa, ikut-ikutan, ritual-ritual buang-buang. Lalu kemudian, oh ini kan ada doanya. Tapi kenapa kita khususkan? Adakah Nabi SAW mengkhususkan hari Rabu hari ini? Tidak ada. Bahkan jelas tegas masuk larangan Nabi, la sofar. Tidak ada bulan sial di hari sofar. Semenjak 1400 tahun yang lalu Nabi katakan la sofar. Tidak ada kesialan di bulan sofar. Karena sejak zaman dahulu jahiliyah, mereka menganggap bulan sofar ini bulan sial. Maka mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Katanya tolak bala. Tolak bala. Hari ini masih terjadi. Rabu, akhir bulan sofar. Diritualkan. Dengan ibadah-ibadah tertentu, dengan doa bersama. Maka sungguh ini hanya semu. Bukan doa bersama. Di situ bercampur. Bagaimana Allah akan terima? Allah nggak akan terima kalau ibadah itu tidak murni, sesuai dengan tuntunan dan petunjuknya. Kita doa bagus, tapi kenapa kok hari bulan Safar, Rabu terakhir, ini yang bercampurnya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat 6 ayat 82 Al-An'am, bahwasanya orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, syaratnya tidak mencampur adukkan dengan syirik. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak bercampur dengan syirik. Kalau imannya tidak bercampur dengan syirik, ulaika lahumul amnu, bagi mereka akan diberikan keamanan. Wa ulaika hum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk. Maknanya, kalau imannya masih bercampur dengan kesyirikan, maka tidak dijamin oleh Allah keamanan, dan tidak pula mereka ditetapkan orang yang mendapatkan hidayah. Artinya tetap terancam, artinya mereka tetap tersesat. Maka hati-hati, di sini pentingnya ilmu, agar mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jaga agar ini menjadi satu bagian dari petunjuk yang mungkin perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, agar tidak serta-merta ikut-ikutan. Umumnya orang mereka merayakan, umumnya orang ikut-ikutan dengan acara-acara ritual tertentu seperti di bulan Safar dan akhir Rabu bulan Safar seperti ini. Agar apa hadirin? Agar kita tidak termasuk di antara golongan yang merugi. Allah Subhanahu wa taala ancam kita tetap. Allah Subhanahu wa taala hancurkan amal-amal kita karena ketidakfahaman kita. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.